zatnya itu sudah terlarutkan semuanya. Ketika sudah terlarut, kita masukkan ke dalam labu ukur. Caranya gimana? Si batang pengaduknya kita tempelkan ke permukaan corongnya. Nah, ini masih ada sisanya kan di dalam botol timbangnya. Ini harus terus kita bilas 3 kali. Batang pengaduknya jangan kalian simpan langsung ke bawah ya, jadi harus tetap dipegang seperti ini. Kenapa? Karena kan di batang pengaduknya itu masih ada zat ketika kalian tadi melarutkan. Kalau dirasa sudah cukup dibilas, pokoknya pastikan aja tidak ada lagi zat yang menempel di botol timbangnya. Nah, kalau sudah, batang pengaduknya juga dibilas, khawatir masih ada yang menempel. Bilas dari atas sambil diputar. Nah, kalau sudah, corongnya juga sama dibilas, karena kan nempel-nempel di permukaan dalam corongnya. Nah, kita bilas. Ini segini kan. Nah, kita isi dengan Aquades sampai 1 cm atau 2 cm lah di bawah meniskus. Nah, ini meniskusnya. Kalau 100 ml berarti kita harus pas di 100 ml gitu kan. Nah, ini kita isi. Sampai kira-kira di bawah meniskus. Nah, dilihat. Nah, ini ada percikan-percikan air kan, ada percikan si larutannya di pinggir. Ini kita tidak menginginkan ada percikan air di atas meniskus. Kenapa? Karena 100 ml itu hanya sampai meniskus ini. Ketika di atas meniskusnya itu masih ada percikan larutan, berarti volume yang terdapat di dalam labu ukur ini tidak tepat 100 ml. Jadi gimana Bu supaya tidak ada percikan ini? Kita harus diseka. Jadi si percikan air ini kita seka. Nah, ini percikan yang ada di yang di atas meniskus, kita keringkan menggunakan kertas isap. Kertas isapnya seperti ini. Terus sama kalian bisa dilipat 2 ini. Kemudian dimasukkan ke labu ukur. Nah, nanti sama kalian tinggal di gerakan gini sampai si percikannya itu terambil oleh si kertas isapnya. Dipastikan sampai tidak ada sama sekali percikan larutan di atas meniskus. Nah, kalau sudah, ini kan sudah tidak ada percikan lagi ya. Kita meminiskuskan larutan itu menggunakan pipet tetes. Ini Aquadesnya, masukkan dulu ke sini. Ketika menandabataskan larutan, jangan sampai si mulut pipet tetesnya itu nempel-nempel lagi ke pinggir sini. Gimana caranya? Ya, ada tekniknya lah. Nanti juga kalau udah terbiasa pasti bisa. Pertama-pertamanya pasti susah, pasti ada basah-basah lagi. Kalau misalnya nanti pas kalian masukin terus basah kena pinggir, wayahna harus dilap lagi gitu. Tapi biasanya ada tekniknya. Kalau kelas kalian suka diginiin di tangannya, jadi si pipetnya itu dikempit supaya nggak ke pinggir, tapi tetap harus sejajar dengan mata.
Ini udah meniskus, kemudian bisa kita homogenkan. Nah, cara menghomogenkannya gimana? Ini kan udah ditutup, terus simpan gini ke tangan kalian, terus homogenkan sebanyak 20 kali. Udah ditutup. Nah, sekarang kita akan melakukan pemindahan larutan dari labu ukur ke labu Erlenmeyer. Biasanya ketika pemindahan itu sudah ada di prosedurnya berapa volume yang harus ditambahkan. Jadi, misal kita butuh 10 mili, tepat 10 mili, kita akan menggunakan pipet seukuran untuk mengambil dengan jumlah volume yang sudah ditetapkan. Nah, ketika pemindahan larutan dari labu ukur ke Erlenmeyer itu ketika sudah ditentukan volumenya 10 mili, berarti kan itu termasuk jenis ketelitian yang kuantitatif ya. Jadi kita butuh tingkat ketelitian yang tinggi. Makanya pipet yang digunakannya itu adalah pipet seukuran atau pipet gondok. Beda lagi dengan pipet yang volume. Kalau yang pipet volume kan bisa aja kita ngambilnya hanya 1 mili, 2 mili, 3 mili, tapi tingkat ketelitiannya itu tidak tinggi. Kalau yang ini tingkat ketelitiannya lebih tinggi. Kalau misalnya nanti kalian lihat di pipetnya, ini di sini ada keterangannya plus minus 0,01. Kenapa dia disebutnya ketelitiannya lebih tinggi? Kalau yang pipet ukur, kalian bisa lihat juga di sini ada plus minusnya 0,1. Jadi beda ya, ini 0,1. Kalau yang ini 0,01. Makanya kenapa yang pipet ukur itu disebut alat ukur kualitatif, kalau yang pipet seukuran disebutnya alat ukur kuantitatif karena tingkat ketelitiannya lebih tinggi. Nah, sekarang gimana nih cara memindahkan larutan dari labu ukur ke labu Erlenmeyer menggunakan pipet seukuran? Pertama yang harus kita lakukan, tadi kan kita ambil dari ini ya, dari tabung reaksi. Kenapa harus dari tabung reaksi? Karena yang tadi sudah dijelaskan tidak boleh ada kontaminasi. Nah, kalau di luarnya saja kontaminasi, berarti di dalamnya juga sama dong, harus dibersihkan juga. Nah, tahap pertama itu kita membersihkan pipet seukurannya menggunakan Aquades. Nah, dibilas aja 3 kali. Dimiringkan aja dulu gini. Seperti ini. Terus bisa kalian putar seperti ini, lalu dibuang. Nah, kemudian tahap pembilasan tadi bisa dilakukan selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Fungsinya untuk apa sih dibilas oleh Aquades? Fungsinya itu ya kita untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalamnya, karena kan sebelumnya mungkin dipakai praktikum yang berbeda dengan praktikum yang akan kita lakukan gitu, misalnya beda modul, beda larutan. Nah, kalau sudah dibilas menggunakan Aquades sebanyak 3 kali, lalu langkah selanjutnya apa? Kita bilas menggunakan larutan yang akan kita pakai. Dibilasnya sama 3 kali juga. Nah, kalau yang dari labu ukur, kan kalau tadi gampang ya, tinggal disemprot pakai botol semprot gitu. Kalau pakai labu ukur, ini kita nggak bisa langsung dibilas gitu, harus pakai filler. Nah, ini kita proseskan dulu. Ini untuk buangannya ya tadi. Ini kita bilas. Nah, ketika dibilas, nggak usah diambil terlalu banyak, sedikit aja. Nah, segini. Kemudian kita miringkan. Ketika ke tengahnya itu kalian bisa pencet yang S-nya. Nah, masukkan ke tengah, terus diputar. Pencet lagi yang E. Keluarkan. Nah, diulangi sampai 3 kali. Ini ya misalnya ketika kalian lagi pakai lagi pakai pipet gini, terus misalnya tiba-tiba nah ininya gini,
menggelembung ini kan susah ya, kalian mau nyedotnya nggak bisa. Nah kalau seperti ini kalian bisa pencet yang tombol A nya, pencet tombol yang A, terus tinggal ditekan gelembung filternya. Nah setelah tadi dibilas, ceritanya tadi udah dibilas 3 kali oleh menggunakan larutan yang akan kita pakai, baru kita ambil larutannya. Jangan lupa siapin kertas isap, kita sedot. Ini kan ada meniskusnya lagi ya, ini ada meniskusnya kan, kita lebihkan dulu sama kayak yang tadi pipet ukur, kemudian diseka bawahnya. Seka, kita keluarkan lagi tombol E ya, sampai tepat meniskus. Jangan lupa harus sejajar dengan mata. Ketika sudah tepat meniskus, kita pindahkan ke labu Erlenmeyer. Nah teknik pemindahan ke labu Erlenmeyernya itu, posisi Erlenmeyernya itu harus miring, kemudian si pipet seukurannya tegak lurus, baru kita pencet keluarkan. Udah ya. Nah, ketika kita memindahkan larutan dari pipet seukuran ke Erlenmeyer itu, jangan lupa lihat di bawahnya itu tidak boleh ada gelembung. Misal seperti ini nih, kita pipet, terus keangkat. Biasanya itu kenapa ada gelembung itu, si yang mulut pipet paling bawahnya itu keangkat ke udara, jadi kayak gini. Nah, ada gelembung kayak gini, kelihatan? Jelas. Nah, kalau ada gelembung seperti ini dia kan nggak 10 mili ya, berarti ada yang kosong di sini. Dia tidak tepat 10 mili, sementara yang kita inginkan itu tepat 10 ml. Itu ya.